lagi sama aku di Baca Tarot episode ke-66. Gak terasa ya, udah 66 episode aku nemenin kalian di sini, dan terima kasih yang udah subscribe. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng nanti ya. Sebelum memulai, seperti biasa nih, like, subscribe, dan nyalain juga loncengnya semua supaya kalian gak ketinggalan video-video aku. Dan boleh juga di share nih kalau misalnya kalian merasa resonate atau ada teman-teman yang suka tarot juga, mungkin video-video aku bisa di share di media sosial kalian. Dan tema hari ini adalah tentang sebuah hubungan yang beracun ya, dan si dianya ini bisa siapa aja, bisa pasangan kamu atau teman kamu. Kira-kira nih, ketika kalian merasa hubungan ini udah terlalu jauh, udah banyak racunnya, udah banyak limbahnya, apakah kalian ini mau bertahan atau malah meninggalkan? Nah, seperti biasa nih, ada 3 pile ya, 1, 2, 3. Kalian bebas pilih mana aja dan fokuskan apa yang ingin kalian tanyakan. Kalau memang ada sosok itu, kalian fokuskan ke dia, tapi kalau memang gak ada, kalian bisa tonton atau pilih file yang mana aja, ya mungkin aja ada sesuatu yang ingin disampaikan dalam readingan ini untuk kalian ya. Kalau memang resonate, berarti itu pesannya memang buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, hubungan yang toksik ini dipertahankan atau lebih baik tinggalkan? Lihat ya, kita lihat file 1. Nah, file 1 ini bacaan kalian ada Haunted House dan Cross. Apa yang disimpan akan muncul ke permukaan. Banyak yang harus dilepaskan dari pemikiran yang dianggap benar. Apa yang disimpan akan muncul di permukaan. Banyak yang harus dilepaskan dari pemikiran yang dianggap benar namun sebenarnya menghambat. Pembersihan harus dimulai dari dalam, bukan luar. Lalu ada crows, ada gagak apa ya. Seringkali musibah sebenarnya membawa pesan. Yang dianggap nestapa bukanlah malapetaka. Banyak gerbang yang belum terbuka. Keliru bertindak justru semakin membutakan. Nanti kita bahas ya dari segi oracle, dan ini dari tarot dulu ya, dari kartunya dulu. Sebenarnya dia udah nongol kan. Ada Ten of Cups, sorry. Ada 10 tongkat. Lalu ada 7 koin, 7 pentacle, 7 dis. Oke. Kira-kira bertahan nggak? Bertahan atau tinggalkan? Seperti yang di oracle bilang, aku lihat sih lebih baik sih jaga jarak sih. Mulai jaga jarak untuk kehidupan kamu yang lebih baik. Aku nggak nyalain sosok ini, tapi selama kalian berteman tuh berteman atau bersama, kalian seakan-akan tuh terlalu diatur sama pemikirannya sendiri. Kamu nggak bisa bebas jadi diri kamu karena dia takut-takutin kamu. Ntar kalau nggak begini kamu bisa masuk neraka loh. Kamu kalau nggak gini kamu nggak bisa masuk surga. Ini kayaknya pemikiran yang apa sih, dia seakan-akan pintar dalam ajaran yang diyakininya. Jadi ingin memasukkan seseorang ke dalam keyakinannya, ingin mengaplikasikan keyakinannya terhadap seseorang yang mungkin ada kepercayaan lain, kayak agama lain gitu. Jadi hubungan kalian ini termasuk toksik, iya, karena dia hanya membebani kamu aja. Nah, sebenarnya kamu merasa nggak nyaman mungkin karena nggak enak ngomongnya ya. Aku lihat di sini. Dan begitu juga dengan soal rezeki, soal finansial, kerezekian juga. Kamu sebenarnya punya banyak potensi ya yang bisa kamu gali.
punya banyak potensi yang bisa kamu gali, tapi si dia tuh kayak seakan-akan meremehkan apa yang kamu lakukan. Mungkin misalnya kamu jadi baca tarot terus dia meremehkan, tarot itu nggak bagus, tarot itu apalah segala macem, padahal sebenarnya dia juga diam-diam ya bilangnya sih suka tarot dari seninya bla bla bla, tapi ujungnya kayak standar ganda gitu ngejelekin. Jadi kesimpulannya, bertahan atau tidak, enggak, kamu mulai jaga jarak. Dan ingat ya, ini fun reading, jadi ya apapun keputusannya itu memang berada di tangan kamu. Bijak-bijaklah ya, jangan tiba-tiba gara-gara aku hubungan kalian merenggang, nanti aku yang dikomenin, aku yang disalahin, aku yang diserang sama teman kalian karena dianggap sesat bikin reading kayak ginian. Nah, di sini juga ada tulisan, apa yang disimpan akan tetap muncul kok ke permukaan. Walaupun kamu merasa udah mendem, tetap bohong banget sih kalau misalnya udah mendem itu nggak keluar juga, itu bohong sih ya. Terkadang nih, seringkali nih pertengkaran kalian justru sebenarnya membawa pesan, karena bisa jadi orang tersebut bukan sosok yang baik atau cocok untuk vibrasi kalian ke depannya. Karena perpisahan itu lawannya pertemuan, begitu juga sebaliknya. Oke, aku rasa itu dulu untuk file nomor 1. Sekarang kita lanjut ya ke file nomor 2. Hai file nomor 2, ini bacaan kalian ya. Ada mediator, ada juga Misty. Oke. Aku baca dulu. Rasa adalah kuncian dalam memahami segalanya. Semakin melepaskan akan mendapatkan wawasan baru. Terbiasa adalah disiplin kemajuan. Hanya yang mau belajar yang akan berhasil. Lalu ada Misty. Kebingungan yang melanda hanya bisa jelas jika mampu menenangkan diri. Semakin bertanya akan semakin banyak yang tak terselesaikan. Fata Morgana hanya bisa sirna jika sinar tak terlalu terik. Kita lihat dari kartunya. Bertahan atau tinggalkan. Ada The Hermit. Ada High Priestess, lalu ada The Magician. Bertahan atau meninggalkan. Aku rasa sih masih ada waktu untuk bertahan, untuk memperbaiki semuanya ya. Di kartu The Hermit, kalian bisa introspeksi diri masing-masing supaya pertemanan kalian atau hubungan kalian tetap awet. Karena sebenarnya ini hanya salah paham aja sih, miskomunikasi aja yang aku lihat. Kamu nganggapnya A, dia nganggapnya B. Dia ngomongnya B tapi kamu nganggapnya A. Padahal sebenarnya tuh kamu hanya perlu mengetahui sisi dia lebih dalam kok. Nggak mungkin kan orang melakukan itu cuman karena cari perhatian, nggak mungkin, pasti ada sebabnya yang kamu sebenarnya nggak tahu. Karena dia bukannya nggak mau terbuka sama kamu, tapi karena kamunya ini mungkin nih kamunya juga terlalu banyak ikut campur urusan dia, ikut campur kepercayaan dia, maka dia kayak males gitu jadinya. Lama-lama nggak nyaman juga sama kamu. Ini hampir mirip sama file nomor 1 ya. Apa jangan-jangan yang milik file nomor 1 dan file nomor 2 sebenarnya lagi bimbang juga mau balikan atau pergi. Dan dari mediator juga intinya sih perlu rasa peka. Jangan cuman bilangnya peka, tapi pekanya tuh versi diri sendiri, bukan peka kepada orang lain. Soalnya kalau kamu hanya melihat sesuatu dari satu sisi, yang ngakunya sih lihatnya dari 2 sisi ya, tapi kalau tetap
yang aku lihat nih, kamunya atau dianya dari satu sisi lihatnya ya hubungan kalian gak akan bisa bertahan kalau kayak gini. Intinya sih harus sama-sama saling mengerti sih. Kalau misalnya dia nih sosok yang kamu tanyakan pergi gitu karena nggak nyaman sama kamu, nah kamu juga harus bisa lihat ke diri kamu, apa sih yang bikin seorang itu nggak nyaman. Jangan karena keegoisan kamu sendiri kamu nyalah-nyalahin orang terus cari circle baru, begitu circle baru sama aja kamu malah nyalahin circle barunya kamu, kan nggak gitu intinya. Kalau dibilang bertahan, masih bisa bertahan asalkan kamu dan dia mau introspeksi diri masing-masing, bukan cuman udah bubar terus nyalahin kamunya malah sibuk ngegosip diri dia di depan orang lain dengan seakan-akan tuh kamu paling bener dia salah gitu. Ya mudah-mudahan sih kalian gak kena balasan masing-masing ya kalau misalnya masih kayak begitu. Syukur-syukur sih kalian memang benar-benar memperbaiki diri masing-masing supaya kalian bisa bersama kembali sih. Oke, aku rasa itu dulu untuk file nomor 2. Sekarang kita lanjut ya ke file nomor 3. Hai pemilik file nomor 3, ini bacaan kalian ada Cemetery dan The Devil. Keheningan menyimpan banyak kisah, selesaikan hal yang tak membawa kebahagiaan. Tanggung jawab lebih besar lagi. Masih banyak rahasia yang perlu digali. Cemetery kan artinya pemakaman. Ada devil, ada yang terlihat terang namun sebenarnya membinasakan, ada yang terlihat kelam namun sebenarnya membebaskan. Kesejatian diri bermula dari mengenal nirwana dan neraka dalam batin. Kita lihat ya dari kartunya, bertahan atau tinggalkan. Ada King of Wands alias Raja Tongkat, bukan Raja Minyak tapi ya. Ada Hierophant, ada King of Pentacle. Kalau dibilang bertahan atau enggak, bertahan atau tinggalkan, ini jawabannya agak gantung sih. Boleh bertahan, boleh tinggalkan. Selama kamu nyaman, kamu bisa merenungkan itu untuk bertahan, atau kamu bisa lihat dari sisi lain miliknya ya. Tapi kalau kamu merasa merasa nggak enak gitu sama dia, merasa nggak nyaman lagi, kamu boleh pergi. Dan semuanya itu ada keputusan di tangan kamu. Yang aku lihat di sini, si dia memang sih orangnya agak keras kepala, tapi sebenarnya baik. Dan kalau di sisi kamu lebih memakai intuisi sih. Ketika dia membuat kamu nggak nyaman, kamu merasa kayak dia terlihat terang bagi kamu, tapi bisa saja dia membinasakan kamu. Dalam artian mungkin bisa jadi kalau semakin lama malah kamunya tuh agak nggak enak gitu. Semakin lama tuh hubungannya akan semakin nggak nyaman, misalnya karena perlakuannya. Dan semuanya memang keputusan ada di tangan kamu. Ini boleh bertahan, boleh tidak. Kalau kamu merasa nggak nyaman, kamu boleh tinggalkan. Tapi kalau kamu merasa dia pasti akan berubah suatu hari, kamu boleh bertahan. Jadi intinya boleh bertahan, boleh enggak. Dan untuk file nomor 3, semuanya keputusan ada di tangan kamu. Yang ingin kamu tanyakan, itu keputusannya ada di tangan kamu ya. Bisa bertahan, bisa enggak. Begitu juga untuk file nomor 1 dan file nomor 2. Dan kalau kalian merasa resonate, kalian bisa komen ya di bawah apakah file tersebut merasa dan memang benar-benar resonate. Kalau iya, berarti memang pesannya untuk kalian.
Dan kalau kalian mau konsultasi tarot, kalian bisa ke Instagram yang di sini yang di atas. Nanti akan dibalas sama adminnya yang lain. Dan kalau untuk podcast, kalian bisa mendengarkan di sini. Ada tersedia di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan banyak platform-platform lainnya. Ya, doakan saja podcastnya nanti ada di Noise gitu misalnya, atau ada di YouTube. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. With love from Cats and Universe. See you again. Bye.